Halo semuanya, jadi pada hari ini gue ingin melakukan sebuah modifikasi sama mobil gue ini. Cuman ini dadakan banget, jadi semalam itu gue mikir-mikir terus kayak ayo udahlah bodo amat gue beli aja gitu kan. Jadi rencananya sekarang gue mau ngambil dulu barangnya, habis itu kalau sempet hari ini gue pasang juga. Nah, mau tahu barangnya apa? Yuk kita langsung jalan aja. Oke, ini gue lagi di jalan, ada motor lawan arah. Ini jujur dadakan parah sih. So, gue lanjut aja kayaknya videonya pas gue udah ngambil barangnya. Oke, ini dia cuy barangnya cuy, Iron Craft Performance. Ini kalau kalian mau beli knalpot Iron Craft sama dastek bekas bisa hubungin ini orang nih di @forsellway. Oke, thank you banget bro. Oke, siap. BTW nih, kan kira-kira kayaknya kalau udah beli knalpot kayaknya nggak afdol juga kalau nggak pasang dastek ya. Benar. Tapi step by step lah. Step by step aja. Aman. Aman. Dari depan, tengah, Iya. belakang. Jadi Lalu. semoga aja gue collab sama dia. Berarti soalnya kalau gue collab sama dia berarti gue beli dastek. Amin. Siap. Ditunggu. Oke. Next modifnya. Sip, thank you banget bro. Oke, thank you ya. Gue duluan dulu. Ditunggu hasilnya. Sip, ntar gue Oke. videoin. Yuk. Oke, karena buru-buru jadi masangnya hari ini juga dan gue nggak sempet unboxing ini secara proper, jadi gue unboxing di parkiran aja. Jadi gue itu beli, ini ada downpipe-nya. Ini downpipe dari merek Iron Crafts. Terus ini itu bahannya stainless steel, jadi dia kuat. Dan untuk beratnya sendiri ini nggak terlalu berat ya, ini ringan. Terus satu lagi gue beli front pipe. Oke, jadi sekarang gue mau langsung ke bengkel knalpotnya aja supaya nanti ngeliat gimana hasilnya. Terus kita juga dapat nih kalau beli Iron Craft dapat stiker juga. Terus kalau dari segi finishing sih ya standar sih, nggak rapi banget, nggak jelek juga. Tapi ini sih kalau ini kayaknya estetika aja sih. Maksudnya kalau lasnya ini dari las-lasannya sih kayaknya las yang kuat. Cuman memang kadang-kadang ada yang tuh seperti itu bereber gitu, nggak apa-apa. Terus kalau bagian dalamnya, nah itu bagian dalamnya mungkin ada yang kurang seperti itu sih. Mungkin masih ada coakannya itu. Lebih ke finishing aja sih sebenarnya. Kalau dari kekuatannya sih, gue jamin kuat sih ini, stainless steel kan. Oke, kita langsung aja ke bengkelnya. Oke guys, ini udah sampai nih di Lenteng Agung nih tempatnya. Knalpotnya tuh bengkelnya. Jadi kita belok dulu. Oke, semoga ada orangnya sih. Ini gue tahu tempat ini juga dari teman gue. Ini dia lah, cantik banget. Coba ya. Let's go. Oke teman-teman, ini dia perbandingan antara front pipe dari bawaan jazznya dan front pipe dari Iron Craft-nya. Seperti kalian bisa lihat nih, ini yang bawaannya itu terdapat tabung yang gede banget. Nah, kalau di yang Iron Craft, ini dia tabungnya dibuat menjadi yang lebih kecil. Nah, bedanya lagi kalau misalkan yang bawaan jazz itu dia ada semacam pengamannya tuh, kalian bisa lihat. Nah, kalau yang dari Iron Craft itu nggak ada. Nah, kalau ini adalah downpipe bawaan dari Honda Jazz-nya teman-teman. Kalian bisa lihat ini downpipe-nya gendut banget. Dia modelnya kayak galon air mineral kalau teman-teman bisa lihat. Nah, tabung-tabung besar seperti ini teman-teman yang ngebuat performanya terhambat untuk memenuhi regulasinya. Kalau masalah bobot sendiri jauh lebih ringan Iron Craft ya teman-teman dibanding yang bawaan Honda. Oke guys, ini gue situasinya udah ganti knalpot, cuman ini hujan badai banget, coba lihat deh. Wah parah sih. Dan bener-bener genangan di mana-mana. Jadi tadi pas gue jalan aja tuh kayak ketahan mobilnya gitu. Wah ini parah banget sih.
Jadi untuk review mengenai knalpot ini atau suaranya gimana, kalau sempet atau gimana ceritanya, gue masukin di video yang ini. Jadi stay tune terus. Bye. Oke guys, balik lagi. Jadi kemarin habis ganti knalpot itu kondisinya hujan badai banget, jadi nggak bisa ngelakuin review, dan akhirnya pada hari ini gue ingin melakukan review. Oke, sebelum gue ngebahas knalpotnya, gue mungkin ngebahas sejarah singkat dulu kenapa gue pengen ganti knalpot dan kenapa yang gue ganti downpipe and front pipe. Jadi yang gue ganti sekarang ini adalah downpipe and front pipe, teman-teman. Jadi gue tuh pengen mobil gue itu kenceng atau naik performanya, cuman tanpa suara yang berlebihan, yang nggak ngeganggu telinga lah. Nah, itulah alasannya gue ganti hanya downpipe and front pipe dulu. Karena yang membuat suara besar itu biasanya muffler atau tabung di belakang itu. Nah, itu kalau diganti baru suaranya besar. Tapi nggak semua tabung diganti suara besar juga, ada yang tipe silent dan lain sebagainya. Nah, kenapa gue milih merek Ironcraft? Kebanyakan teman gue yang pakai Ironcraft, dan gue ngeliat juga bukti-buktinya mereka pakai knalpot ini habis itu ditune di dustek itu powernya lumayan menaik secara signifikan. Jadi oleh karena itu gue pilih merek Ironcraft. Oke, sekarang kita bahas knalpotnya ya. Mungkin gue akan bagi review ini jadi 3 bagian, yaitu suara, performa, sama keiritan BBM, sama harga. Nanti harganya gue kasih di bagian akhir. Oke, sekarang kita bahas suara dulu. Ini suaranya, ini adalah bener-bener yang gue cari pas gue ganti knalpot. Gue nggak mau berisik tapi masih ada suaranya. Ini kalau kalian jalan biasa nih, maksudnya cruising biasa, ini kalau kalian buka kaca, ya nggak ada suara apa-apa. Bener-bener kayak mobil normal, mobil standar. Kecuali kalau kalian injek agak dalam di 3000 lah ya, 3000 rpm, dia baru ada suara kayak raungan mesin mau naikin rpm kayak gitu. Dan itu pun masih sangat-sangat halus dan bener-bener nggak berisik deh. Oke, sekarang kita bahas performa. Gue sebenarnya kalau ngeliat testimoni orang gitu ya, kurang percaya. Soalnya itu cuma dari perasaan doang, kayak wah tarikannya jadi makin enak nih atau apa gitulah. Cuman sayangnya gue di sini nggak ada alat race logic itu yang buat ngukur kecepatan 0 ke 100 sama 0 ke 400 meter dan lain sebagainya itu. Nah, gue tuh nggak punya. Tapi gue berani jamin sih ini performanya berubah. Gue berani jamin. Karena emang downpipe sama front pipe itu menurut gue yang paling nahan. Makanya mobil agak ngeden tuh ya karena downpipe sama front pipe-nya, karena ada dekat tangan dan lain sebagainya kan. Ini bener-bener menarik banget. Ini misalkan karena menurut gue dengan gantinya downpipe and front pipe ini bener-bener ngebantu tarikan bawah terutama di mobil CVT sih jadi makin enak. Oke teman-teman, karena gue nggak punya Race Logic, jadinya gue menggunakan aplikasi di handphone namanya Drag Racer. Nah, karena gue tahu aplikasi dari handphone semacam ini tidak terlalu presisi, jadi yang gue lihat di sini adalah perbedaan waktunya saja. Gue melakukan 2 percobaan ini dengan metode yang sama dan di jalanan yang sama juga. Nah, sebelum gue mengganti knalpot,
gue mendapatkan waktu 8,2 detik untuk mencapai 100 km per jam. Dan setelah gue mengganti knalpot, gue mendapatkan waktu 7,5 detik. Perbedaan waktunya lumayan banyak, yaitu 0,7 detik. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa bisa secepat itu 8,2 detik standar, itu karena gue mencobanya di jalanan yang agak menurun ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat itu grafik akselerasinya di bawah. Kalau kalian bisa lihat, yang pas standar itu ada waktu lama untuk melonjak ke atas, sedangkan yang sudah diganti downpipe and frontpipe, dia itu langsung naik di detik-detik pertama tuh, di RPM awal tuh cepet naiknya gitu. Mungkin gue simpulinnya gini aja deh, dari yang tadinya gue nggak mau macem-macem dengan knalpot gue karena gue takut berisik, setelah gue merasakan perbedaan dari penggantian downpipe sama frontpipe ini, gue jadi pengen upgrade juga bagian mufflernya supaya jadi makin pol lagi. Aduh, emang racun. Dan sekarang gue mau ngebahas keiritan BBM-nya. Gimana keiritan BBM-nya setelah ganti knalpot? Banyak orang yang bilang kalau udah ganti knalpot pasti jadi boros. Gue ngerasa enggak. Sebenarnya boros atau enggaknya itu tergantung kaki lo injeknya sebagaimana. Justru di mobil gue ini jadi makin irit. Karena untuk membuat mobilnya melaju itu hanya dibutuhkan gas yang lebih sedikit daripada sebelumnya, atau throttle yang lebih sedikit. Jadi kan di jas ini ada indikator eco drivingnya ya. Dari yang warna hijau yang paling irit, habis itu biru muda kalau kalian ngegas sedikit ya masih normal lah, lalu biru kalau bawaannya agresif. Nah, biasanya kalau gue mau naikin kecepatan itu dengan cara pelan-pelan ya, itu tetap aja lampunya berubah ke warna biru muda, padahal gue pelan-pelan. Nah, tadi gue jalan pakai mobil ini, gue perhatiin tuh, itu dia tetap di hijau karena gue hanya perlu input throttle yang sedikit aja untuk membuat mobil ini melaju. Jadi ya kalau dibilang boros ya, kalau gue bawanya secara biasa atau secara santai malah lebih irit. Keren. Oh iya, gue ngomong ini performanya enak lah, suaranya enak lah, irit lah, apalah. Bener-bener gue nggak ada pengaruh dari produk yang gue gunakan ini ya, Aeroncraft ini ya. Ini murni dari testimoni gue. Kalau gue bilang ada yang kurang atau ada yang jelek, gue bilang ada yang jelek. Contohnya, knalpotnya itu finishnya kurang bagus, gue bilang. Dari lasnya tadi ada yang berleber atau apa-apa tuh gue tunjukin tadi, gue bilang jujur aja emang ada finishingnya yang kurang bagus. Cuman kalau misalkan urusan performanya atau apa yang gue dapatkan setelah pakai knalpot ini gue acungin jempol. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kesimpulannya gue puas, gue tidak melakukan kesalahan dengan mengganti knalpot mobil ini. Masih enak banget untuk dibawa keseharian, masih enak banget buat harian dan pokoknya enak juga. Jadi kalau saran gue, kalian coba deh kalau mau naikin performa tanpa berisik, ganti downpipe sama frontpipe. Harganya 2,5 juta, menurut gue biayanya itu sangat-sangat worth it sih, karena mereka juga butuh development atau butuh R&D untuk membuat produk itu, dan 2,5 juta itu menurut gue harga yang worth it banget. Untuk harga pemasangannya sendiri gue pasang di bengkel kemarin itu 350.000 untuk downpipe sama frontpipe-nya. Memang downpipe sama frontpipe ini lebih mahal daripada masang muffler karena dia agak susah ya, tempatnya agak sempit. Ya mungkin gitu aja. Kalau ada kurang dari video ini gue minta maaf banget. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya DFM Auto di @dfmauto buat kalian tahu hal-hal terbaru atau teaser-teaser video selanjutnya di Instagram. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. See you on the next video.